hak asasi manusia kita akuin. Konteks perzinahan ya artinya yang dipermasalahkan Ada konteks di sini. perzinahan juga pasal 24 pasal 284, begitu juga sudah ada dasarnya Undang-Undang 292 tentang yaitu perbuatan yang dipidana kepada sesama jenis. Memang ketika itu korbannya anak di bawah umur. Akan tetapi bisa karena yang korban anak di bawah umur 15 tahun mungkin dengan sesama suka karena perzinahan 284 itu suka sama suka. Itu dijerat. Nah, begitu juga dengan apalagi ini karena banyak yang dikorbankan keluarga, lingkungan, pasti orang yang menderita LGBT ini sangat disingkirkan dari keluarga karena ini suatu aib, suatu penyakit yang memang harus dididik, yang memang harus diarahkan untuk jangan sampai karena Indonesia ini sudah hampir 7 juta. Bahkan kalau boleh dikatakan dari 100 penduduk Indonesia ada 3 yang LGBT. Data dari mana itu Bang Novel? Data dari CIA. Tahun 2015 juga data Kemenkes. Karena Kemenkes juga menyatakan ada unsur pria ini sampai hampir 2 juta itu per 2012. Artinya 10 tahun belakangan ini sudah sangat meningkat yang itu begitu luar biasa. Itu perspektif Anda ya. Bagaimana? Gus Rofi setuju dengan ini? Sepakatkah Anda? Jadi di ruangan kita pada malam hari ini semua sepakat ya bahwa kita menolak LGBT. Karena agama memang melarang itu. Cuman ketika RUU KUHP ketika diterapkan kepada LGBT ini kan harus detail ya, harus detail yang mana yang memang itu disanksi. Karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ya, satu contoh kemarin aja ada seorang laki-laki waktu itu bersama artis ya, walaupun tidak ada RUU KUHP, tetapi ketika korban itu melaporkan tetap dipidana gitu loh. Jadi tidak melihat gender gitu loh. Yang namanya perzinahan itu tidak melihat gender gitu loh. Jadi makanya tadi saya jawab tidak diperlukan RUU KUHP. Karena siapapun yang melakukan pelanggaran seksual, siapapun yang melakukan kekerasan seksual, baik itu laki, baik itu perempuan, perempuan dengan perempuan, laki dengan laki-laki, maka ya sama hukumnya, di mata hukum itu sama gitu loh. Ini konteksnya kekerasan. Tidak Ya, perlu ada kemudian tindakan hukum. konteksnya kekerasan. Nah, kalau menyangkut misalnya yang namanya G ya. Tadi saya diskusi sebentar dengan seorang ibu, memang masalahnya ini macam-macam, Mbak. Ada karena itu memang bawaan ya. Sehingga makanya yang dipidana ini apanya gitu loh. Ketika dia melakukan di suatu tempat yang privat, yang tidak mengganggu kepentingan publik, terus kemudian dilakukan suka sama suka, kita tidak tahu. Karena di dalam Al-Quran, di dalam agama Islam pun perzinahan kan saksinya itu kan harus lebih dari sekian misalnya seperti itu. Jadi biar mereka menjadi tanggung jawab mereka sendiri. Nah, tugas supaya yang katanya yang dilakukan oleh Habib Novel Bamukmin bahwa ini akan banyak peningkatan. Maka dari itu dengan adanya Yai Khalil Nafis, dengan adanya penceramah, pendakwah, tokoh agama, ini tidak boleh menyerah, tidak boleh berhenti di tengah jalan untuk terus berdakwah, terus mengajak bagaimana caranya hal-hal yang sepertinya LGBT ini berkurang gitu loh. Gus Rofi, supaya pemirsa tidak salah mencerna, apakah artinya Anda mengesankan bahwa ya sudah dibiarkan saja LGBT ini mereka beranak pinak selama tidak mengusik di kehidupan sosial. Jadi mereka tetap eksis, jadi tapi tidak mengganggu kita bersama. Jadi gini, kita ini untuk membentengi hal itu kan yang paling penting di keluarga kita ya. Di keluarga kita atau di saudara kita ini kan dari ilmu agamanya. Kalau ilmu agamanya itu misalnya mumpuni keimanannya, terus pergaulannya juga berkumpul, kata orang Jawa wong kang soleh kumpulono, maka itu tidak akan terjadi. Memang ini PR kita dan kita sepakat bahwa LGBT ini bagaimana caranya agar terus supaya itu ditekan. Tapi kasus yang kami tayangkan Gus Rofi, ada juga orang yang oknum seperti itu, yang berbalut mereka agamis, religius, ternyata pelaku LGBT. Saya kira tidak hanya LGBT ya, banyak berita kemarin kejadian di Garut. Ini di luar dugaan kita, ternyata bagaimana coba? Berapa itu santri
yang dicabuli terus kemudian sampai punya anak. Jadi PR kita sebenarnya tidak LGBT kalau berbicara masalah perzinahan. Kalau kita berbicara masalah seksual. Jadi luas gitu loh. Nah, kitab undang-undang hukum pidana itu makanya tidak hanya menjerat LGBT-nya, tapi siapapun pelakunya, mau laki mau perempuan, kalau dia melanggar hukum, melakukan kekerasan dan ada korbannya, maka itu bisa ditindak gitu. Ya, jadi apa yang disampaikan Gus Raffi ini boleh dikatakan konteksnya nggak nyambung. Karena kenapa? Ini ada LGBT yang terekspos, yang dipromosikan, ini adalah suatu provokasi. Dan ini yang namanya kemungkaran, maksiat yang terang-terangan. Karena Indonesia ini sudah mengekspos dengan kontes-kontes waria, begitu juga dengan penayangan-penayangan atau iklan-iklan yang ada untuk menjusku LGBT. Ini yang harus diperangin. Manusia pasti berbuat maksiat, bohong kalau ada manusia nggak berbuat maksiat. Ketika manusia berbuat maksiat, apapun yang dilakukan, ya tutupin maksiat. Haram kita untuk membongkar atau mengintip-ngintip orang sedang berbuat maksiat. Akan tetapi yang menjadi PR kita ini adalah LGBT yang dieksploitasi. Nah, respon Anda, Gus? Nah, tapi kan begini Mas Novel, nah itulah tadi, karena Indonesia ini kan ratifikasi HAM itu kan nggak bisa lepas. Kalau kita masuk itu, maka kita harus merubah HAM tadi itu gitu loh. Kembali kepada hukum Islam misalnya, seperti yang ini diingin. konteksnya artinya adalah begini, bukan yang kemudian kita berbicara konteksnya ruang privasi personal satu pasangan begitu, tapi artinya ini adalah kemudian mengajak, ada syiar, mungkin bisa kita sebutkan dari beberapa kasus misalnya pesta seks begitu. Nah, itu bagaimana? Ya, kalau berbicara peta seks, makanya kalau itu LGBT dilaksanakan di ruang privat, yang mana kita tidak tahu, ya urusan dia sama Tuhan gitu. Gus, ini di ruang publik, privat, ini ruang publik, bukan privat. Privat semuanya kita nggak tahu urusan apapun mereka. Ini yang kita jadi permasalahan sudah terekspos dan sudah dipromosikan gencar. Bahkan ada dananya dari UNDP, gitu sebegitu besar. Artinya memang ini adalah target. Target mungkin ada kejahatan internasional ingin menghancurkan, apalagi di Indonesia ini ingin menumpulkan arti ketuhanan Yang Maha Esa. Ini sangat berbahaya. Karena kenapa? Karena sudah berupaya Indonesia ini untuk ditumpulkan ketuhanan Yang Maha Esa melalui daripada yaitu RUU HIP kemarin juga sudah itu ingin mengganti Pancasila, membuang unsur ketuhanan Yang Maha Esa. Ini sungguh sangat darurat. Karena kenapa? Pancasila yang sudah diserang, ketuhanan Yang Maha Esa sudah diserang. Silakan. Ini sangat berbahaya. Kegiatan publiknya apa ya? Kenapa? Yang dilakukan oleh kita mereka, melihat ada itu, kita sudah gerebek anak-anak kita itu gerebek kegiatan-kegiatan homoseksual yang ada di Kalibata City Mall, apartemen. Itu artinya ada mereka ini berkelompok di suatu ya, tapi itu kan karena digerebek ya, bukan di depan umum kan. Artinya kalau mereka di depan sini udah kalau di depan umum dari satu orang. Enggak gini loh. Kemungkaran itu maksiat yang terang-terangan sudah lebih dari satu jadi orang. harus clear. Ini di depan publik atau di ruang privat karena tadi dicampur aduk. Nggak bisa, ini lebih dari satu orang. Itu dengan lebih daripada satu orang. Kalau di dia depan umum mempertontonkan kita sudah punya melakukan hukum. maksiat itu Siapapun yang ini ada melanggar rumusnya. Kita dengarkan dulu, Bang. di muka umum atau di muka orang yang tidak menghendaki, itu nggak peduli mau dia tuh orientasi seksualnya homoseksual atau heteroseksual, dia akan dikenai tindak Mbak Ratna, menarik soal jerat sama hukum. dengan pencabulan. Kalau perbuatan ruangnya cabul. private maupun publik, bagaimana jerat hukumnya? Sesaat lagi akan kita bahas setelah jeda berikut Jadi yang kita jadi nggak boleh catatan demokrasi. diskriminasi, semua harus sama di muka Baik, hukum. baik Mbak Ratna. Sesaat lagi akan kita bahas, ditahan sejenak Bang Novel. Ditahan budaya sejenak. saja harus tuh. Baik, kita iklan terlebih dahulu Bapak Ibu.